Kata Allah, kamu jangan sombong, kamu pasti butuh dengan saya. Awas, hati-hati. Setiap manusia pasti akan diberikan oleh Allah situasi untuk menyebut Allah, untuk menunjukkan dia makhluk bukan Tuhan. Makanya kata Allah, orang sombong yang gak mau berdoa minta pada aku paksa dulu. Kalau sampai dipaksa pun gak mau berdoa, aku tenggelamkan di neraka jahanam. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang yang sombong gak mau berdoa, aku tenggelamkan di neraka jahanam. Oh, hati-hati. Karena itu seringkali kita mengalami situasi yang situasi itu memaksa kita berdoa supaya menyebut Allah dan mengakui. Itu ya, sayangnya Allah kepada kita itu sampai ke situ gitu. Kalaupun kita tidak mau berdoa, tidak mau gimana-gimana, kita akan mempunyai banyak masalah lah. Sampai kita nangis sendiri di situ, coy. Tempat untuk berdoa. Selalu sampai kapanpun bukan hamba. Kita sampai kapanpun bukan Tuhan. Kita hanya seorang hamba. Pasti membutuhkan Tuhan. Dan Allah sangat menyayangi kita. Kalau kita sombong gak mau berdoa, Allah akan paksa dulu. Ini masalahnya ini sampai kita menangis. Setelah nangis kan apa yang kita ingat? Tidak ada orang yang menolong. Siapa lagi selain minta tolong kepada Allah? Terus dalam berdoa ya, ini penting loh. Dalam berdoa ada beberapa trik lah dalam berdoa. Bukan mengelabui Allah, tapi Allah kasih tahu caranya. Dalam berdoa pada intinya, kalau mau dikabulkan, kita harus hilang dosa dulu. Itu inti pertama, hilang dosa. Dimana kan dosa kita banyak, nah gitu. Kalau kita merasa dosa kita banyak, coba sebelum berdoa kita meminta ampun kepada Allah sampai menangis. Kalau itu susah dilakukan, kita bisa sedekah. Sedekahnya jangan 2.000. Kalau 2.000 kan dosa kecil kan. Sedekahnya berapa ya? Kita merasa dosa kita gede nih. Mungkin dalam pikiran kita, dalam naluri kita, sedekah kalau 2.000 mah nggak cukup. Sedekahnya mungkin 50.000, 100.000, maka sedekahnya segitu. Sedekah 100.000, sedekah 50.000. Setelah sedekah sampai pulang jangan berbuat dosa. Kalau sedekahnya di luar, di pas pulang di motor jangan lihat dulu perempuan. Pokoknya jangan berdosa dulu sampai berdoa. Ketika sudah sholat berdoa di situ, tak, insya Allah langsung dikabulkan. Langsung ada naluri dalam hati. Apakah doa itu dikabulkan ataukah tidak? Jika belum ada naluri, lakukan lagi. Itu ya, kalau tidak bisa meminta ampunan sampai menangis. Kalau bisa ya boleh bukan gampang sih, maaf ya. Ada cara-caranya. Mungkin yang lain caranya dengan istighfar, ada yang caranya dengan syair. Rabbi Allahu la ilaha siwahu. Mungkin ada yang dengan cara itu ya dia menangis. Atau dengan cara yang lain seperti dalam Quran itu, Allahumma arhamna bil Quran, itu kan. Jadi adalah yang menangis gara-gara itu, ada yang menangis gara-gara berdoa. Cobalah buat kita menangis, buat kita meratapi kesalahan kita masing-masing, baru berdoa. Jangan gak merasa salah, gak masalah apa berdoa. Boleh sih berdoanya, tapi dikabulkannya jarang. Caranya seperti itu dulu. Jadi sesudah kita merasa bebas, dosa merasa pastilah, sedekahnya merasa diterima atau ampunannya merasa diterima, dalam hati kan ada perasaan seperti itu, baru berdoa. Setelah ada nalurinya dikabulkan, langsung percaya diri itu pasti dikabulkan. Insya Allah dikabulkannya. Kalau ragu-ragu mah gak bisa lah. Ragu-ragu mah gak bisa. Tetap kita juga harus yakin itu pasti dikabulkan. Kalau belum berdoa lagi, tunggu, sabar, itu pasti dikabulkan. Kalau naluri kita dalam hati udah mengatakan itu akan dikabulkan. Setelah itu berusaha dan akan mencapai puncaknya. Seperti itu saja video kali ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa baca deskripsi ya, ada deskripsi di bawah. Jadi baca dulu sedikit, mungkin ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di rumah guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.